Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NBI 14121000125 dari kelas Ekonomi Teknik C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang saya kerjakan di evaluasi tengah semester mata kuliah Ekonomi Teknik semester 3. Untuk soal yang pertama, seorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman tersebut selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Maka yang ditanyakan adalah uang yang dibayarkan kepada bank di akhir tahun ketiga. Dari cash flow bisa kita ketahui di sini bahwa uang yang dipinjam di awal sebesar 7.500.000. Anak panahnya ke atas karena orang tersebut menerima uangnya. Kemudian N-nya di sini sebesar 3 karena tahun ketiga. Kemudian yang ditanyakan adalah uang yang harus dikembalikan anak panahnya ke bawah, berarti orang tersebut mengeluarkan uang pada tahun ketiga untuk membayar. Nah, F di sini bisa dicari dengan rumus P sama dengan P, F per P, I persen N. P-nya sebesar Rp7.500.000, F per P, I 8%, N sama dengan 3. Untuk F per P 8% 3 bisa dilihat di tabel suku bunga, nilainya sebesar 1,2597. Tinggal dikalikan dengan P-nya, maka didapat hasil Rp9.447.750. Jumlah tersebut adalah uang yang harus dibayarkan oleh orang tersebut kepada pihak bank di akhir tahun ketiga. Untuk selanjutnya, nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam sebesar 1 juta, maka cicilan yang harus dibayarkan per bulan dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan A, P per A I persen N. Dilihat pada cash flow, P di awal tahun pertama, panah ke atas artinya orang tersebut mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian panah ke bawah dari akhir tahun pertama hingga akhir bulan pertama hingga akhir bulan 12 merupakan anuitas atau cicilan yang harus dibayarkan orang tersebut untuk melunasi pinjamannya. Maka P sama dengan 1 juta dengan N 12 bulan. Karena I tidak diketahui di sini, maka diasumsikan I sebesar 10% per bulan. Maka didapat hasil A sama dengan 1 juta dibagikan 6,8137. Hasilnya Rp146.764. Itu merupakan cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut kepada pihak bank setiap bulannya selama 12 bulan. Yang ditanyakan pada poin B merupakan tingkat suku bunga per bulan. Diketahui P sama dengan 1 juta, anuitas selama 12 bulan sebesar Rp146.764 dibulatkan menjadi Rp146.800. A sama dengan P, A per P, I persen N. A-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan ke rumus. Kemudian I-nya 10%, N-nya 12. Lalu A per P, I persen N dapat dicari 146.764 dibagikan dengan 1 juta, maka didapat hasil 0,1468. Lalu dicari menggunakan
metode interpolasi yaitu pendekatan I. Dicari I di bawahnya 0,1468 dan di atasnya. Di sini saya memakai interpolasi antara 9% dan juga 12%. Dengan I 9%, N-nya 12 didapat 0,1397 dan I 12%, N 12 didapat 0,1614. Maka I yang sesungguhnya merupakan I terkecil, yaitu 9% ditambah dengan 0,1468 dikurangi dengan 0,1397 dibagi 0,1614 dikurangi 0,1397 dikalikan dengan I terbesar dikurangi I terkecil, maka didapat hasil 9,968% atau bisa dibulatkan menjadi 10%. Untuk poin C yang ditanyakan tingkat suku bunga nominal per tahun atau R dan tingkat suku bunga efektif per tahun atau I efektif. Dimisalkan pemajemukan dilakukan setiap bulan dengan suku bunga 10%. Maka tingkat suku bunga nominal per tahunnya adalah R. R ini sendiri merupakan tingkat suku bunga nominal per tahun dikalikan dengan I merupakan suku bunga per bulan dan M merupakan pemajemukan yang dilakukan. Karena di sini dilakukan setiap bulan, maka M-nya sebesar 12. 10% dikali 12 sama dengan 120%. Sehingga didapatkan I efektif dengan rumus 1 ditambah R per M pangkat M min 1 sama dengan 213,18%. Untuk selanjutnya, nomor 3, membandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh sebuah perusahaan jika diketahui tingkat suku bunganya sebesar 15% per tahun dengan mempertimbangkan NPV atau Net Present Value dari tabel berikut. Di sini ada tabel mesin A, mesin B dengan biaya awal, ongkos biaya tahunan, turun mesin, dan nilai sisa serta usia pakai setiap mesin. Untuk cash flow-nya bisa digambarkan sebagai berikut. Untuk mesin A, harga beli mesinnya sebesar 45 juta dengan biaya pengelolaan setiap tahunnya sebesar 8 juta dengan nilai sisa di akhir tahun ke-12 sebesar 5 juta. Lalu ada biaya down mesin di sini setiap 3 tahun sebesar 2,5 juta. Untuk panah ke bawah artinya pengeluaran. Jadi nanti hasilnya minus. Untuk mesin B, biaya awalnya sebesar 29 juta. Kemudian biaya per tahunnya yang dikeluarkan sebesar 9 juta. Untuk biaya down mesin setiap 2 tahunnya sebesar 2 juta. I-nya sama-sama memakai I 15%. Untuk mesin B, nilai sisa di akhir tahun ke-6 sebesar 3 juta karena masa pakai mesin A 12 tahun dan mesin B 6 tahun. Yang selanjutnya menghitung present worth dari mesin A. Diketahui biaya awalnya 45 juta minus karena merupakan pengeluaran. Kemudian pengeluaran tahunannya minus 8 juta, P per A I 15%, N 12. 8 juta dikali 5,4206 bisa melihat suku bunga untuk mencarinya. Didapat hasil minus 43 juta sekian. Kemudian untuk penurunan mesin
bisa dicari pada tahun ketiga, ke-6, ke-9, ke-12 karena mesin mengalami down per 3 tahun. Untuk rumusnya, P per F I 15% N. N-nya sesuai dengan penurunan mesin tersebut. Jika turunnya pada tahun ketiga, N-nya sama dengan 3, pada tahun ke-6 N-nya sama dengan 6, pada tahun ke-9 N-nya sama dengan 9, pada tahun ke-12 N-nya sama dengan 12. Dan untuk nilai sisa atau F, di sini dapat dicari F, P per F I 15% dengan N 12 didapat 5 juta dikali 0,1869 didapat hasil 934.500. Karena panahnya ke atas, maka hasilnya positif. Setelah semuanya diketahui, maka setiap nilai diakumulasikan sehingga didapat present worth dari mesin A sebesar negatif 91.332.800 rupiah. Sesuai dengan cash flow-nya tadi, yang ke bawah itu hasilnya minus, untuk yang ke atas hasilnya positif, lalu diakumulasikan. Untuk selanjutnya present worth mesin B. Di sini sama untuk rumusnya, hanya beda angkanya saja. Untuk biaya awal mesin B 29 juta, pengeluaran tahunannya 9 juta, atau A P per A I 15% dengan N 6 karena usia pakainya selama 6 tahun, didapat hasil minus 34 sekian, hasilnya minus karena merupakan pengeluaran. Untuk down mesinnya dihitung setiap 2 tahun karena mesin mengalami down setiap 2 tahun. Jadi pada tahun kedua, pada tahun keempat, dan pada tahun ke-6. Dengan rumus F, P per F 15%, N-nya menyesuaikan dengan kapan mesin itu down atau pada tahun keberapa mesin itu down. Di sini ada pada tahun kedua, keempat, dan ke-6. Hasilnya negatif karena merupakan pengeluaran. Untuk nilai sisa dari mesin B sebesar 3 juta, P per F I 15% dengan N 6, usia pakainya selama 6 tahun, didapat 1.296.900. Hasilnya positif karena merupakan F di akhir. Maka semua nilai diakumulasikan menjadi 1, didapat present worth dari mesin B sebesar minus 65.283.550 rupiah. Ini sesuai dengan cash flow-nya. Yang ke bawah artinya minus, yang ke atas positif. I-nya sama-sama 15%. Untuk selanjutnya menghitung annual worth dari setiap mesin. Untuk biaya awal pada annual worth dicari P A per P I 15%, N-nya 12, didapat minus 8.302.500. Untuk biaya tahunannya mesin A 8 juta, down mesin setiap 3 tahun sebesar minus 720.000. Nilai sisanya F, A per F I 15%, N-nya 12, didapat 172.500. Maka annual worth dari mesin A didapatkan hasil minus 16.850.000 rupiah. Untuk selanjutnya annual worth dari mesin B, biaya awalnya, biaya pembeliannya sebesar 29 juta, A per P I 15%, N-nya 6, maka didapat hasil 7 juta sekian. Untuk biaya tahunannya sebesar 9 juta. Down mesin setiap 2 tahun yaitu minus 930. Dan untuk nilai sisa dari mesin B, F
A per F, I 15%, N-nya 6, didapat 342.600, maka annual worth mesin B didapatkan sebesar minus 17.249.400 rupiah. Untuk soal selanjutnya, mencari investasi inisial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah ini. Tabel sebelah kiri merupakan tahun, kemudian cash flow-nya, lalu kumulatif cash flow-nya. Nah, dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa investasi 450 juta terletak pada kumulatif cash flow pada tahun kedua, dan investasi sebesar 600 juta rupiah terletak pada kumulatif cash flow tahun ketiga. Cara dan perhitungannya, ini mencari payback period. Payback period apabila cash flow dari proyek investasi berbeda setiap tahunnya, maka rumusnya payback period sama dengan N ditambah A minus B dibagi C minus B dikali 1 tahun, di mana N merupakan tahun akhir cash flow masih belum mampu untuk menutupi nilai initial investment. A merupakan jumlah investment, B merupakan jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke-N, dan C merupakan jumlah kumulatif cash flow pada tahun N plus 1. Sehingga payback period dari kasus nomor 4 didapat N, yaitu tahun akhir di mana cash flow masih belum mampu menutupi nilai initial investment, yaitu tahun kedua. Karena pada tahun kedua kumulatif cash flow-nya 450 juta, sedangkan initial investment-nya sebesar 500 juta. Jadi pada tahun kedua belum bisa menutupi nilai initial investment-nya. Untuk A-nya sebesar 500 juta. A itu nilai investment. Di sini diketahui 500 juta, kemudian untuk B-nya merupakan jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke-N. Tahun ke-N, N-nya 2, maka kumulatif cash flow-nya sebesar 450 juta B-nya. Untuk C-nya, jumlah kumulatif cash flow pada tahun N plus 1. N-nya tadi 2, N plus 1 berarti 3. Dengan kumulatif cash flow 600 juta diketahui di sini, lalu dimasukkan ke rumus, maka didapat hasil 2,33 tahun, atau bisa dibulatkan 2 tahun 4 bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.